Shalom, selamat bertemu kembali di dalam keluarga Menara Doa Pagi. Saya mengajak semua kita bisa sama-sama untuk mengangkat pujian, penyembahan bagi Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mengangkat pujian, penyembahan bagi nama Tuhan. Biarlah Engkau ditinggikan dan biarlah Engkau Tuhan yang dipermuliakan. Dan semua orang yang menonton tayangan ini, berkatilah Tuhan. Jadilah berkat tayangan ini, baik keluarga-keluarga kami yang ada di sosial media, baik yang dimanapun mereka berada, di rumah sakit, di rumah, lagi sedang dalam perjalanan. Tuhan memberkati mereka dengan berkat-berkat daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah Menara Doa Pagi. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Tuhan Yesus, kasih Bapa yang baik, Kau Allah yang setia, Kau Allah pemelihara kami, Kau Allah sumber kekuatan kemuliaan bagi hidup kami. Kami mau sembah Tuhan di sepanjang umur hidup kami. Kami mau naikkan kemuliaan, segala hormat, pujian hanya bagi Yesus kami yang mulia. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik, Kau Allah yang luar biasa bagi kami.
berkati hidupku. Kita katakan pujian ini dari awal. Kemuliaan hanya bagi Yesus. Makasih. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kami tinggikan nama-Mu. Kami sembah segala Tuhan. pujian dan Biarlah hati kami hanya bagi Yesus, meninggikan hanya nama-Mu bagi Tuhan, Yesus, memuliakan hormat nama-Mu. Itulah kemuliaan. kerinduan kami Kami Tuhan. mengucap syukur Itulah yang kami buat segala rindukan. kebaikan Hidup kami buat adalah segala kebaikan penyembahan. Kami tinggi
kuasamu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kau segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidup. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? segala hormat, Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Sembah Yesus
seumur ku sembah Yesus seumur hidupku. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami, berkati kami dengan firman Allah. Biarlah kuasa Roh Kudus memimpin kami, memberkati umat-Mu yang menonton di sosial media, dimanapun mereka berada. Berkatilah Tuhan. Mereka yang mungkin lagi letih, lesuh dalam berkeluarga, di dalam pernikahan, di dalam keuangan, pekerjaan, kesakitan yang mereka alami, kesusahan dalam hidup keluarga besar, hati yang tertindas, situasi apapun yang mereka alami. Saat mereka menonton tayangan ini, berkat Tuhan turun atas mereka. Urapan Tuhan turun atas mereka. Kuasa Tuhan turun atas kami semua. Sehingga kami semua, baik yang ada di menara doa, dan semua yang menyaksikannya, diberkati Tuhan. Dalam Tuhan Yesus, kami dengarkan firman Allah. Amin. Amin. Shalom. Selamat pagi bagi kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang mungkin lagi sedang dalam perjalanan, mungkin di rumah sedang persiapan. Saudara bisa menyaksikan atau diberkati dengan firman Allah ini. Hari ini saya membawa firman Tuhan, bagaimana menjalani hidup yang berhasil dan beruntung. Bagaimana kita menjalani hidup yang berhasil dan beruntung. Saudara, saya bacakan dalam Yosua 1 ayat 8 sampai 9. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, yang pertama saya mau terangkan latar belakang Nats ini, bagaimana Yosua yang sangat muda belia memimpin umat Israel yang sangat begitu banyak. Hampir 2 juta. Bagaimana dia memimpin pasukan yang begitu besar. Setelah meninggal Musa, maka Allah memilih Yosua melalui Musa dan mengurapi Yosua yang masih muda belia, untuk dia membawa Israel kepada tanah perjanjian. Saudara yang saya kasihi, tentu sebagai Yosua yang masih muda, yang masih kurang pengalaman, ada rasa takut dan gentar. Karena Musa aja pun yang menjadi mentornya, sulit memimpin orang Israel. Ada pemberontakan, ada penyembahan berhala, mereka melawan. Tidak mudah bagi Yosua. Sehingga ada rasa gentar dan takut tentunya yang dialami dia. Mana lagi musuh yang dihadapi juga cukup berat. Dalam hal ini dia harus melewati yang namanya Sungai Yordan. Mereka harus merobohkan tembok Yeriko yang begitu tebal, hampir 12 meter. Di balik tembok Yeriko ada orang-orang besar, yang tinggi besar, tentara-tentara, pasukan-pasukan yang laskar yang sangat hebat, yang siap tempur kepada orang Israel. Saudara, tantangan-tantangan di depannya itu begitu banyak. Nah, kita belajar bagaimana Yosua berhasil dan beruntung mencapai tanah perjanjian. Saudara, yang pertama adalah penyertaan Tuhan. Pada ayat yang ke-9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini diulang-ulangi ya, kalimat ini dari ayat 1 sampai 9 ada beberapa kali kata
kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saya pun sampaikan kepada keluargaku yang di sosial media, kuatkan dan teguhkanlah hatimu menghadapi tantangan hidupmu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi yang menguatkan hatimu adalah dirimu sendiri bersama dengan kekuatan Tuhan. Kuatkan hatimu, jangan mundur, jangan menyerah, jangan putus asa. Baru ayatnya dikatakan adalah sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi kunci pertama adalah penyertaan Tuhan. Ini sangat penting saudara harus pegang. Ada penyertaan Tuhan bagi saudara. Ibrani 13 ayat 5 begini, Alkitab katakan, aku sekali-kali, Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau, tidak pernah membiarkan engkau sendirian. Jadi perasaan kesendirian itu tipu daya iblis. Mungkin suamimu gak menyertaimu, bisa jadi. Atau keluarga besar mertuamu tidak menyertaimu. Atau anak-anakmu tidak mengerti kesusahanmu. Tapi ingat ya, ada satu yang setia menyertaimu. Namanya Tuhan Yesus. Ada satu yang menyertai engkau, yang tidak pernah meninggalkan engkau. Yang berjanji, sekali-kali aku tidak pernah membiarkan engkau sendirian. Sebab dia adalah Allah Immanuel. Allah yang menyertai kita. Penyertaan Tuhanlah yang membuat Yosua berhasil mengalahkan tantangan-tantangan hidupnya. Yang kedua, Yosua juga dikatakan adalah taat. Dia taat melakukan firman Tuhan. Merenungkan dalam Yosua 1 ayat 8, bahasa Ibraninya itu hagak. Hagak itu artinya memikirkan firman, merenungkan firman, memperkatakan firman, menyanyikan firman, melakukan firman. Jadi ada ketaatan Yosua. Ketika kita taat melakukan firman, kita menang. Ketika kita taat melakukan firman, kita akan bahagia. Saya ajak semua kita taat. Kalau di hatimu ada suara Roh Kudus berkata, ampuni suamimu, ampuni istrimu, ampuni anak-anakmu, ampuni musuhmu, ampuni keluarga besarmu, edamu, iparmu, ampuni tetanggamu, teman gereja, teman kantor. Kalau ada suara di hatimu berkata ampuni, itu pasti suara Roh Kudus. Jadi suara Roh Kudus itu gampang sebenarnya kita deteksi. Adalah suara Alkitab, itulah suara Roh Kudus. Suara firman Tuhan yang ada di hatimu. Maka penting sekali kita membaca firman Tuhan. Punya waktu merenungkan firman Tuhan. Saya akan bacakan di kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat 1 sampai kepada ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, penggosip. Jangan duduk dengan penggosip. Yang suka ngomong-ngomongi orang, suka ngomong-ngomongi kelemahan orang, suka membicarakan orang di belakangnya untuk menjatuhkan. Arti gosip ini ya Bapak Ibu. Supaya mulut kita ini tidak suka bergosip. Karena Tuhan bilang jangan duduk penggosip. Maksud Tuhan jauhi penggosip. Jauhi. Itu masuk Alkitab. Penggosip itu artinya adalah mengomong-ngomongi orang di belakangnya untuk menjatuhkan. Jadi kalau saudara mengomongi orang, mengatai orang di belakangnya untuk membuat solusi, untuk menolong, untuk membangunkan, ya silakan. Bagaimana mensupport orang yang mungkin lagi keadaan susah rumahnya, keadaan hancur mungkin karena bencana alam, kita ngomong-ngomongi rencana untuk yang baik, ya itu tidak gosip. Gosip itu adalah membicarakan orang, coba sama-sama katakan, membicarakan orang lain di belakangnya, untuk menjatuhkan dia, itu adalah gosip. Itu adalah dosa. Bilang sebelahnya, jauhi penggosip. Jauhi penggosip. Ya, termasuk tim saya sini,
Jauhi penggosip. Jadi kalau kita jumpa orang, jangan ngomongin orang lain. Ngomongin aja yang ada di situ. Kalau ada 5 orang, yang 5 ini aja dibahas. Anaknya, pekerjaannya, usahanya, rohaninya, bagaimana keadaan kesehatannya. Itu gak gosip, karena orangnya ada. Ayo ibu-ibu jawab. Mana lebih banyak kalau ibu-ibu ketemu dengan ibu-ibu ngomongin orang lain atau ngomongin orang-orang yang di dalamnya atau orang yang di luar? Ah, jawab jujur. Sepertinya ada yang menjawab ini ngomong-ngomongin orang lain. Saya pun tidak sempurna. Kalau saya sudah mulai membicarakan orang lain, ada alarm di hatiku, jauhi. Atau ganti topik. Supaya tidak membahas orang lain. Galatia 6 ayat 4 dikatakan, jangan mengurus urusan orang lain. Maksudnya, jangan mengevaluasi atau membahas kekurangan orang lain. Biarlah kita mau membahas, mengevaluasi kekurangan kita. Selumbar di mata orang kita lihat, sebalok di mata kita kesalahan kita nggak lihat. Banyak kekurangan kita nggak mau evaluasi, rugi. Orang yang hebat itu mau mengevaluasi diri. Orang yang akan jatuh itu suka mengevaluasi orang lain. Kecil kesalahan orang, selumbar. Tapi kita lihatkan, kita bahas. Sepertinya kita tidak ada kesalahan kita. Padahal sebalok itu berbicara kita menghakimi orang. Saudara, jauhi penggosip. Nah ayat 2 dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi berbahagia kata Tuhan Yesus, orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Renungkan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ditanam di tepi aliran air. Air itu apa? Sumber kehidupan, sumber kesuburan. Jadi orang yang merenungkan firman, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia dekat dengan sumber kesuburan. Dia dekat dengan sumber kehidupan. Ayo, cintai firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Saya percaya kalau saudara merenungkan firman Tuhan, engkau berbahagia. Dan melakukannya tentunya. Karena iman tanpa perbuatan sia-sia. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Dikatakan orang yang merenungkan firman Tuhan, menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadi pohon itu menghasilkan buahnya pada musimnya. Berarti yang ketiga, tadi yang pertama saya bilang, untuk kita menjadi beruntung dan berhasil, penyertaan Tuhan. Kedua tadi, ketaatan. Ketiga adalah kita harus punya kesabaran. Karena untuk pohon itu berbuah, ada musimnya, berarti ada waktunya. Saudara yang sedang bergumul masalah pernikahan, masalah keluarga, masalah sakit penyakit, masalah siapakah jodohku, masalah usaha atau keuangan anak-anak yang belum bertobat. Saya mau katakan, Pengkhotbah 3 ayat 11, semua indah pada waktunya. Jadi padi itu ditanam nggak langsung panen kan, 4 bulan ke depan. Pohon juga kalau benih mangga ditanam nggak langsung berbuah. Jadi kalau kita tekun aja baca Alkitab, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Allah bicara kepada Yosua, renungkan firman Tuhan siang malam supaya engkau bertindak berhati-hati. Ini poin penting kepada kita semua. Sangat penting bertindak berhati-hati. Sehingga kita nggak melanggar firman Tuhan. Kalau kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, aku percaya penyertaan Tuhan yang sempurna itu, pembelaan Tuhan, kemenangan, keberuntungan, keberhasilan akan menyertai saudara. Nah kalau sekarang mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, aku udah baca Alkitab, aku udah lakukan. Tapi koknya sepertinya tidak beruntung masihan pernikahanku, nggak berhasil pernikahanku, anak-anakku, kesehatanku, keuanganku, pekerjaanku. Yang ketiga, mungkin engkau perlu menunggu waktunya. Karena semua indah pada waktunya. Semua indah pada waktunya. Bagi engkau anak-anak gadis, jangan sembarangan memilih pasangan hidup. Gampang mengatakan cinta, gampang mengatakan suka. Ya,
saya mengajak engkau anak gadis, anak muda, berhati-hatilah engkau memilih. Engkau harus memilihnya itu takut akan Tuhan. Dari mana takut akan Tuhan? Baca Alkitab enggak dia tiap hari? Kalau orang yang takut akan Tuhan tidak baca Alkitab itu bohong. Tanya, abang baca Alkitab enggak? Abang suka enggak merenungkan firman? Kalau dia bilang, oh enggak dek, aku enggak baca Alkitab. Seminggu pun belum tentu, sebulan juga belum tentu. Setahun paling pun ya ketika di gereja aja. Baru dia bilang, aku takut Tuhan. Itu bohong. Sama itu artinya, kalau kau tanya, abang cinta enggak sama aku? Cinta. Kok WA aku enggak dibaca? Percaya enggak kau? Bahwa dia mencintaimu, tapi WA-mu enggak dibaca. 24 jam, 3 kali 24 jam, balasnya pun malas. Saudara, kalau engkau mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, gampang. Kau suka baca hati Tuhan. Apa hati Tuhan? Alkitab. Alkitab. Nah, di sini ada Alkitab besar. Baca Alkitab ini. Alkitab inilah menjadi terang bagi jalan hidup kita. Mazmur 19 dikatakan, menjadi pelita, menjadi jalan bagi hidup kita. Saya ajak kita coba cintai firman Tuhan. Ini isi hati Tuhan. Yohanes 1:1 dikatakan firman adalah Allah, Allah adalah firman. Jadi ketika kita baca Alkitab, ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita sedang berjumpa dengan Tuhan. Kita sedang membaca isi hati Tuhan. Kita sedang membaca panduan hidup supaya berhati-hati. Tadi saya singgung untuk anak muda, anak gadis, hati-hati memilih. Kalau engkau salah memilih, engkau akan tersakiti seumur hidup. Apalagi kalau kau memilih karena dia kaya, karena punya uang, karena penampilan. Selamat menderita seumur hidupmu. Engkau harus memilih sesuai dengan Amsal 31 ayat 30. Yaitu wanita takut Tuhan. Yaitu pria takut Tuhan. Kalau dia takut Tuhan, dia takut buat dosa. Kalau dia takut buat dosa, dia takut selingkuh. Dia takut menyakitimu. Dia takut untuk melakukan kejahatan bagimu. Jadi saya ajak hati-hati ya anak-anak muda, anak gadis. Jangan sembarangan. Alkitab ini menjadi panduan. Kita renungkan, kita pikirkan, kita nyanyikan, dan kita lakukan. Itu akan menjadi pegangan kita. Dan kita akan beruntung dan berhasil. Indah pada waktunya. Saya nggak percaya ya, orang yang bekerja benar, berusaha benar, melakukan prinsip Alkitab di rumahnya, mereka tidak beruntung dan berhasil, saya kurang percaya. Mungkin nggak langsung iya, tapi saatnya dia akan menikmati keberuntungan dan keberhasilan. Karena pada ayat yang ketiga juga dikatakan di Mazmur 1 dikatakan, orang yang merenungkan firman Tuhan, seperti mereka dikatakan daunnya tidak layu, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi konfirmasi Mazmur 1 ayat 3, apa saja yang diperbuatnya berhasil, dengan Yosua 1 ayat 8, dia akan beruntung dan berhasil. Jadi saya percaya sebagai pendeta, saya tidak mengajarkan saudara harus kaya raya bagaimana. Tapi saya tidak juga mengajarkan ikut Tuhan Yesus saudara miskin-miskin dan gagal-gagal. Ya nggak benar juga, ayatnya nggak begitu. Cobalah, kenapa pernikahanmu bermasalah? Cobalah evaluasi. Apakah engkau berkomunikasi baik? Kolose 4 ayat 6 katakan, berbicaralah dengan kasih Kristus, sehingga engkau tahu memilih jawaban setiap perkataan. Engkau memilih perkataan untuk menjawab pasanganmu. Ini kan banyak pernikahan berantem karena mereka tidak berbicara dengan kasih Kristus. Mereka berbicara dengan kebencian, dengan kemarahan, suara membentak, meledak, lempar piring, kata binatang, kata cerai. Kenapa? Karena mereka tidak hati-hati berbicara. Salah satu yang memulihkan pernikahan saya diingatkan oleh Roh Kudus di hati saya dengan firman Galatia 6 ayat 4. Kolose 4 ayat 6. Kolose 4 ayat 6 dikatakan,
Saya baca aja ya, supaya kita bisa diberkati. Di dalam kitab Kolose 4 ayat 6 dikatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, jangan kosong, jangan sembarangan. Jangan hanya omdo. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi ketika mau memberi jawab kepada setiap orang, hendaknya kita hati-hati. Bahkan saya ngajarkan diri saya, berdoa dulu sebelum marah. Ya, marah boleh saja kepada hal-hal untuk kebaikan untuk anak-anak. Untuk pegawai supaya jangan main-main. Tapi bukan marah karena kebencian, marah karena kasih. Menegur supaya jangan main game saat bekerja. Jangan lari buang badan saat bekerja semua anggota. Supaya anak-anak terdidik, nggak sembarangan pulang jam malam. Ada batas. Saudara, saya mengajak coba sama-sama kita berhati-hati berkomunikasi. Bahkan saya ajarkan kepada istri-istri, 1 Petrus 3 ayat 1. Menangkan suamimu tanpa perkataan. Dikatakan lewat kelakuanmu, perubahan kelakuanmu. Itu 1 Petrus 3 ayat 1 itu bunyinya. Lewat kelakuan istrinya, suaminya dimenangkan. Lewat kelakuan suaminya, istrinya dimenangkan. Lewat kelakuan orang tuanya, anak-anak dimenangkan. Lewat kelakuan anak-anaknya, ayah ibunya dimenangkan. Jadi perbuatan kita jadi terang dan garam dunia. Matius 5 ayat 16 dikatakan, lewat perbuatan baikmu, engkau menjadi garam dan terang dunia. Bukan lewat kata-kata. Kata-kata kita boleh secukupnya waktu diperlukan. Tapi orang lebih memerlukan perbuatan kita. Hati-hati saudara. Bertindak hati-hati. Ngomong hati-hati. Jangan pernah ngomong cerai. Ini saya merasakan beberapa di antara saudara yang di sosial media. Suka ngomong cerai pada waktu pernikahan tahun pertama, tahun kedua. Sehingga engkau menaburkan. Engkau menabur kata-kata cerai mungkin 5 kali, 10 kali. Engkau menuai dan jadi cerai. Karena apa yang kau tabur itu yang akan kau tuai. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jangan pernah, bagi engkau yang baru menikah atau orang tua, ingatkan anak-anakmu, ingatkan menantumu. Kitab Maleakhi 3 dikatakan yang paling dibenci Tuhan dalam pernikahan adalah perceraian. Allah paling menentang perceraian. Pesanku sama saudara, kalaupun saudara sekarang sedang pisah-pisahan dengan suami, ini banyak keluarga saya di sosial media bertanya, apa yang saya buat Pak Pendeta? Kami sedang pisah-pisahan. Kalau ditanya orang, ini tekanan mental. Ini tekanan mental, apalagi kita ini punya adat. Kita pergi ke acara pesta, kita pergi ke acara gereja, acara sosial lainnya, temu keluarga. Selalu kan ditanya orang, ibu itu bilang gitu sama saya. Saya tekanan mental Pak, dia tadi malam nangis ke saya. Mungkin engkau lagi nonton ini. Saya bisa mengerti perasaanmu, tertekannya bukan main. Tersakitinya bukan main. Karena ada pertanyaan, mana suami, mana suami? Berapa lama kita bohong kemana suami? Mana istri, mana istri? Berapa lama kita bertahan? Enggak mudah. Tapi saya mau katakan, kuatkanlah hatimu. Teguhkanlah hatimu. Sebagaimana Allah bicara kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sekarang juga Allah bicara padamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kepada saya juga. Saya kuatkan dan teguhkan hatiku dalam Tuhan. Supaya aku setia melayani Tuhan. Kalau engkau merasa tertekan mentalmu. Dan engkau bertanya ke saya, Pak Pendeta, apa yang saya lakukan? Statusku tidak jelas, katanya bersuami, tapi suamiku gak ada. Udah bertahun-tahun bersamaku. Kami tidak cerai. Kami tidak bersama. Status tak jelas. Abu-abu memang. Tapi kalau engkau datang ke Tuhan Yesus, engkau yakin ada penyertaan Tuhan memulihkan pernikahan. Engkau taat merenungkan firman dan melakukan. Percayalah, indah pada waktunya.
suamimu bisa kembali, istrimu bisa kembali, anak-anakmu bisa kembali, hubungan dengan keluarga mertua bisa kembali, kesehatanmu bisa kembali, usahamu bisa kembali. Apa yang terhilang bisa dikembalikan Tuhan 2 kali lipat. Itu yang dialami Ayub. Dia mengalami, di Ayub 42 dikatakan dia mengalami rencana Tuhan yang luar biasa. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Hanya indah pada waktunya. Pesanku samamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Bagaimanapun beratnya, engkau harus berkata, aku kuat dalam Tuhan. Aku kuat dalam Tuhan. Masih ada Tuhan, masih ada cara Tuhan, masih ada jalan Tuhan, masih ada jalan bagi orang percaya. Sebab bagi orang percaya tidak ada yang tidak mungkin, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pesanku samamu, tetaplah percaya ada kuasa Tuhan. Pak Pendeta, suamiku udah menikah lagi dan punya anak. Kalau sudah sampai level di sana, dia sudah menikah atau istrimu udah menikah lagi dan punya anak. Kalau saya hanya berkata, berdamailah kau dengan cerita hidupmu. Serahkan hidupmu sama Tuhan, jangan berduka terus. Jangan sedih terus. Karena tidak baik untuk kesehatanmu. Tidak baik untuk anak-anakmu. Jalani pertandingan hidupmu. Kalau engkau ditinggalkan pasanganmu, jangan balas dengan kejahatan. Roma 12 ayat 21 dikatakan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Engkau tetap setia. Besarkan anak-anakmu. Jangan menikah lagi. Jangan menikah lagi. Besarkan anak-anakmu. Tapi pasanganku udah menikah Pak Pendeta. Pasanganku udah punya anak. Kebutuhan anak-anakku gak dipenuhinya. Anakku sakit gak dilihatnya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Biar itu urusan Tuhan. Tuhan yang berperkara dengan dia. Tuhan yang berurusan dengan dia. Tuhan punya cara terhadap suamimu. Sekarang bagianmu. Hai ibu, kuatkan hatimu. Teguhkan hatimu. Kalaupun engkau harus jadi single mom. Engkau sendirian. Ada Tuhan Yesus menyertaimu. Yang penting engkau tidak menginginkan perceraian di hatimu. Yang berdosa itu adalah orang yang menginginkan perceraian. Dia berhadapan dengan Tuhan. Dia berurusan dengan Tuhan. Itu bagian Tuhan yang kita tidak bisa sentuh. Biar itu, Tuhanlah hakim. Tuhanlah yang membalas segalanya itu. Karena pembalasan bukan hak kita, hak Tuhan. Tapi bagimu, saya hanya mau katakan, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, besarkan anakmu, jaga kesehatanmu, jaga kesehatan mentalmu. Kembalilah engkau mendandani dirimu, kembalilah engkau merias dirimu supaya lebih segar. Cari Tuhan, semangati hidupmu, baca firman Tuhan, berdoa, melayani Tuhan. Jangan pikirkan kepada laki-laki yang sudah meninggalkan engkau, yang tidak peduli samamu. Atau jangan pikirkan perempuan yang sudah meninggalkan engkau. Karena ada juga istri yang meninggalkan suaminya. Dia pergi dengan laki-laki lain. Saya berdoa, kalau hari ini engkau merasa belum beruntung dan berhasil, saya terlalu percaya. Indah pada waktunya. Ada jalan Tuhan, ada waktu Tuhan. Bagianmu lakukan, Tuhan melakukan bagiannya. Roma 8 ayat 28 dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia dan bagi orang yang terpanggil melayani dia. Jadi apapun yang terjadi saat ini, yakinlah Allah turut bekerja. Turut bekerja dalam bahasa Yunaninya sinergie. Sinergie artinya sinergi. Ada bagian Tuhan, ada bagianmu, lakukan pekerjaanmu, Tuhan lakukan pekerjaannya. Itu sinergis. Tuhan melakukannya. Dan Tuhan akan berkati engkau. Ya, semangat. Semangat keluarga-keluargaku yang sosial media. Sarangeo untukmu. Saya mengasihimu dengan kasih Kristus. Saya mengasihimu, mendoakanmu. Setiap malam saya mendoakan kalian yang ada di sosial media. Karena aku memikirkan, karena di sosial media saya ini, kalau saudara juga mau minta konseling atau ayat-ayat firman Tuhan tiap hari, saya bagi tiap hari, hubungi saya. 0811 63 73 47. Di 0811 63 73 47 ini WA pribadiku. Tapi kalau agak lama membalasnya, maaf.
mohon dimengerti. Karena sudah terlalu banyak yang minta doa dan WA. Tapi seupayanya saya akan mendoakan saudara. Yang pasti saudara, saya doakan tiap hari. Saya sebagai pendeta, konselor keluarga di gereja ini. Saya kuliah dari konselor keluarga, pastoral konseling keluarga. Saya banyak membaca buku tentang pernikahan dan keluarga, parenting, ikut seminar. Dan saya juga mengalami pemulihan dari pernikahan dan mendidik anak. Sehingga saya tahu bagaimana rusaknya saya dulu, hancurnya, dan bagaimana saya dibangkitkan Tuhan. Kesaksian hidup saya bagi. Dan saya juga lihat kiri kanan saya, keluarga-keluarga yang minta konseling ke saya. Saya simpulkan dan saya sarikan supaya saudara yang mendengar ini diberkati. Dukung YouTube Suheri Gultom. Saya percaya itu akan jadi berkat bagi saudara. Like, subscribe, share, and comment. Taruhkan. Buat topi-topi doa, apa yang perlu kami doakan, kami akan doakan. Tuhan menyertai saudara sampai bertemu di tayangan berikutnya. God bless you dan semangat dalam Tuhan. Kami angkat penyembahan kami dan kami angkat penyembahan bagi Tuhan. Saudara boleh menuliskannya di kolom-kolom yang ada. Baik, saudaraku yang ada di TikTok, silakan di sosial media tuliskan apa yang perlu kami doakan. Kami akan mendoakan. Karena Alkitab berkata, diberkatilah orang yang percaya kepada Tuhan, yang bergantung kepada Tuhan. Matius 18, 19, 20. 2-3 orang sepakat meminta apapun Tuhan mengabulkannya. Kami di sini ada beberapa orang, kami sepakat dengan permintaan ibu dan bapak. Yang penting sesuai dengan kehendak Tuhan, firman Allah. Pasti Tuhan akan jawab. Mari kita angkat satu lagu kita. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Sembah Yesus seumur. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Saudara yang sudah menuliskannya di TikTok, di sosial media, saudara, kami akan mendoakan saat ini juga. Mari kita bersepakat berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersepakat Tuhan, buat semua umat-Mu Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, dimanapun mereka berada. Mereka sudah menyampaikan topik-topik doa mereka, atau nanti berikutnya mereka menyampaikan topik-topik doa mereka. Kami sepakat ya Tuhan, mereka yang sedang dalam pergumulan berat dalam pernikahan, hamba-Mu berdoa, kami berdoa, ada jalan Tuhan.
ada kemurahan Tuhan, ada hikmat Tuhan, ada solusi, ada penyertaan Tuhan. Sehingga kami akan melihat ada rumah tangga yang dipulihkan, pernikahan yang dipulihkan, suami yang kembali ke istri dan anak-anaknya, istri yang kembali ke suami dengan anak-anaknya. Kami akan melihat ada mujizat pemulihan keluarga. Ajari semua mereka bersabar pada waktunya. Ajari kami semua mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, evaluasi diri. Sehingga kami memenangkan keluarga kami tanpa perkataan. Semua Tuhan berkatilah dimanapun mereka berada. Mungkin mereka ada di Pulau Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, di NTT, di NTB, di Sumatera. Di berbagai provinsi yang ada, berbagai wilayah kota yang ada. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah mereka yang sedang menangis, menantikan pasangan mereka bertobat dan sadar kembali kepada mereka. Yang sedang menangis, menantikan pemulihan pernikahan. Yang sedang menangis supaya anak-anaknya bertobat. Supaya mereka mengalami pemulihan keluarga yang harmonis, keluarga sorgawi. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Allah bekerja. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan Hamba-Mu juga berdoa buat mereka yang sakit. Mereka yang lagi sedang sakit. Di rumah sakit, di ICU, di ruangan, di kamar mereka, dimanapun mereka berada. Hamba-Mu hanya berdoa. Kami percaya ada kuasa urapan atas obat-obat mereka. Rumah sakit, dokter yang Engkau urapi ya Tuhan. Supaya mereka jadi saluran kesembuhan. Kami percaya kesembuhan berasal daripada Tuhan. Berkati Bapa, beri mereka semangat baru. Mereka sukacita yang baru. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kami berdoa dalam nama Yesus. Engkau membuat mereka sehat dan sembuh. Urapilah mereka. Serahkan mereka dalam tangan-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang beriman. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Kami serahkan mereka yang sedang dalam pendidikan di sekolah, yang mau ujian, berbagai ujian tes, mungkin masuk perguruan tinggi negeri, masuk akademi polisi militer atau bagian-bagian daripada yang mereka sedang ambil ya Tuhan, apapun ujian mereka, yang mereka sedang berharap penyertaan Tuhan yang menolong mereka, tolonglah mereka. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, semangat, keyakinan penyertaan Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kemenangan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami sungguh serahkan juga Tuhan, mereka yang bekerja, mereka yang sedang bekerja, mereka berusaha, mereka yang sedang punya persoalan keuangan. Mungkin mereka banyak meminjam uang kemana-mana, mereka kesusahan mengembalikannya. Ajarilah mereka, supaya mereka berhati-hati mengelola keuangan. Sehingga keuangan mereka itu Engkau berkati. Sehingga mereka berhikmat mengelola, dan mereka rajin bekerja, disiplin, berusaha. Mereka tahu menggunakan keuangan dengan cara Alkitabiah. Berkatilah mereka, sehingga keuangan mereka bisa pulih. Sehingga mereka bisa membayar utang-utang mereka, pinjaman mereka. Kami serahkan mereka dalam tangan. Terima kasih Bapa. Banyak lagi hal topik-topik doa yang belum kami sampaikan. Tapi kami percaya apapun mereka datang, yang mereka minta dalam nama Tuhan Yesus. Kami sepakat untuk kebaikan dan memuliakan nama Tuhan. Berkatilah Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sampai berjumpa pada hari berikutnya untuk kita yang ada di TikTok hari Selasa dan hari Jumat jam 6.30 sampai jam 7.30. Tuhan memberkati kita. Demikian juga saudara-saudaraku yang ada di sosial media lain. Saudara bisa berjumpa di hari Rabu dan di hari Sabtu kami akan upload di YouTube. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom. Bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku,
Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.